Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Selamat mengikuti. Oke, selamat malam Smart Listeners. Bagaimana kabar Anda di hari Senin? Semoga Anda melanjutkan ataupun berjalan ya, aktivitas Anda berjalan lancar pastinya di hari Senin ini. Dan seperti biasa di hari Senin ini, Senin malam jam 8, saya Audrey Juwana kembali lagi hadir bersama-sama dengan tim Power Character untuk memberikan insight-insight baru yang pastinya patut Anda dengarkan. Dan malam hari ini, seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Harmoni, kita akan membicarakan tentang energy versus time management. Karena ini merupakan satu skill yang pastinya wajib banget kita miliki, Smart Listeners, gitu ya. Tapi sebelum masuk lebih dalam gitu, mungkin ke Mas Harmoni dulu ya. Sebenarnya sepenting apa sih energi itu kita punya dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Baik, mungkin saya perlu jelaskan dulu ya, bicara tentang energi serta pengelolaan waktu itu menjadi hal yang sangat esensial. Karena pertama saya mungkin bahas dulu tentang indikator yang pertama, variabel yang pertama bicara soal energi. Energi itu setiap orang punya, ibarat kayak mobil energinya adalah bensin, ya. Kalau manusia energinya kalau kita capek udah pasti ngantuk, pasti pengennya tidur, dan kita kalau capek nggak akan berfungsi maksimal, betul ya? Pernah nggak sih kita capek, terus dipaksa mikir, dipaksa kerja, tetap hasilnya nggak akan maksimal gitu, ya kan? Ya. Nah, sama seperti kehidupan kita, kalau misalnya kita nggak mampu mengelola waktu kita, otomatis energi kita dapat terbuang sia-sia. Kalau misalnya kita memfokuskan pada hal yang sia-sia, maka energi kita juga cepat habis. Dan ternyata ibarat mobil, ternyata ada kecocokan dengan bensin ya. Bensin kan ada premium, ada dex, ada pertalite, ada apa yang paling tinggi itu? Dan lain sebagainya. Aku sebut merek lagi tadi ya. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf ya. Pokoknya kan ada tipe-tipe bahan bakar gitu ya. Dan memang nggak semua mobil bisa menerima bahan bakar yang cocok dengan yang lainnya gitu. Sama seperti manusia juga, nggak semua manusia cocok dengan pekerjaan sesuatu, dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Karena contohnya begini. Bicara soal energi, itu ada namanya ekstrovert, ada namanya orang introvert dan orang ekstrovert. Kalau orang introvert, dia mendapatkan energinya justru waktu dia sendiri. Sedangkan orang ekstrovert, dia mendapatkan energi ketika dia melakukan aktivitas yang sifatnya ketemu dengan orang lain. Nah, sebaliknya kalau misalkan introvert melakukan kegiatan-kegiatan yang ekstrovert, energinya akan cepat sekali habis. Sebaliknya juga demikian. Ekstrovert mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang introvert, maka dia akan menjadi cepat capek sekali. Bayangkan orang yang aktif, suka ngomong, terus pinter enjoy ketemu orang, kayak Mas Conan gini lah gitu lah kan. Kalau dengerin beliau kan, waduh, berkobar berapi-api gitu ya. Bayangkan berkobar berapi-api tapi ketemunya data terus gitu. Energinya nggak kepake gitu. Karena kan apinya bagus kalau semangatnya ketemu orang gitu. Nah, makanya kita mesti mengetahui sumber dari energi kita ini di mana. Baru energi kita ini dipakai untuk apa. Nah, ini bicara tentang kualitas penggunaan energi tersebut. Nah, ini makanya berkaitan sekali, karena kenapa sih saya bahas topik pada malam hari ini bicara soal energi dan time management, karena banyak sekali sekarang di Indonesia masih kondisinya belum kondusif untuk kita kerja di luar rumah, tapi memang sudah dilonggarkan, tapi namun tetap kita harus waspada. Saya pun masih bekerja di rumah, saya jarang sekali keluar, saya masih berwaspada. Dan akibatnya yang saya rasakan adalah yang biasanya seminggu saya cuma di rumah 1-2 hari gitu ya, sisanya keluar kota, sekarang harus di rumah terus-menerus. Akibatnya adalah malah kerjaan saya itu bisa dari pagi sampai subuh gitu. Saya kerja itu bisa sampai jam 2 pagi gitu kalau misalkan lagi semangat juga, dan memang ada deadline-deadline yang perlu dikejar. Sekarang saya mesti belajar edit video, saya mesti belajar produksi, saya belajar gimana caranya lighting, gimana cara saya beli mic juga, saya beli peralatan recording, bagaimana memproduksi kualitas video yang bagus, audio yang bagus, gambar yang bagus. Saya kayak mulai dari nol lagi, dan
pada fase-fase ini memang semua orang dituntut untuk WFH, dan ketika kita kerja di rumah biasanya waktu itu jadi nggak jelas. Biasanya kalau kerja 9 to 5, sekarang bisa 9 to done gitu. Pokoknya sampai selesai, sampai kelar deh gitu. Nggak jelas gitu. Kerjanya apa, permintaannya kapan, deadline-nya kapan, pokoknya tuntas gitu kan. Nah, jadi makanya penting sekali untuk kita menentukan mana yang prioritas, energi kita mau dikeluarkan di mana, dan bagaimana pola kerja kita. Makanya kita membahas energi versus time management. Energi versus time management, smart listeners. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Terlebih di situasi seperti ini mungkin jadi pembatas juga untuk teman-teman yang sumber energinya itu banyak orang gitu ya. Nanti kita akan cari tahu gimana caranya. Dan pastinya smart listeners tetaplah bersama kami di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Oke, smart listeners, kita sambung lagi perbincangan kita mengenai energi versus time management. Nah, tadi sudah disampaikan Mas Harmoni bahwa penting sekali ya kita mengetahui sumber energi kita itu seperti apa, dan juga kita mengontrol ataupun memprioritaskan dalam memanage time kita ataupun waktu kita. Karena setiap manusia itu dikasih 24/7 ya, nggak ada lebihnya, nggak ada kurangnya, semua sama gitu. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut lagi mengenai time management ya, mungkin dari Mas Hans nih kan, tadi disebutkan bahwa energi ini ada yang bersumber dari, kalau misalnya kita ambil contoh tuh ada extrovert, introvert ya, yang ngambil energi dari banyak orang dan juga mungkin menyendiri gitu. Nah, tapi di situasi seperti ini mungkin teman-teman yang ekstrovert nih agak susah untuk mengambil energi. Nah, kira-kira gimana sih caranya kita supaya tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya, tapi bisa tetap menyerap sumber energi seperti itu? Ya, smart listeners, jadi penting sekali ya untuk kita, benar yang tadi dibahas, bahwa penting sekali untuk mengalokasikan energi kita dengan baik gitu. Terutama di dalam situasi-situasi pandemi seperti ini, mungkin secara sebenarnya kalau kita lihat dari introvert atau extrovert, mereka semua butuh lah yang namanya connection dengan orang lain. Ya. Memang kalau di dalam situasi seperti ini, di mana semua orang harus stay di rumah, orang-orang introvert bisa lebih tahan daripada orang-orang extrovert. Tapi mereka pun juga butuh yang namanya connection. Semuanya orang yang lagi stay di rumah sangat di-encourage ya, sangat dihimbau untuk tetap punya yang namanya connection ya dengan orang-orang terdekat seperti itu. Ya, di saat seperti ini apa yang kita bisa lakukan ya? Pastinya koneksi secara virtual ya. Justru paling bisa dilakukan hari-hari ini ya, kesempatan untuk mungkin telepon teman yang udah lama nggak ditelepon, ya kan? Sahabat-sahabat lama. Saya pribadi di situasi pandemi 4 bulan terakhir ini, mungkin saya bisa dibilang saya punya connection yang paling tinggi dibandingkan mungkin 3 tahun terakhir gitu ya, terhadap orang-orang terdekat saya gitu ya. Ada waktu bisa ngobrol, waktunya lebih banyak untuk kita bisa lebih sharing lebih banyak lagi dengan orang-orang terdekat seperti itu. Ya, penting sekali untuk membangun mengalokasikan time manage ya, karena kita di dalam situasi seperti ini kita harus makin pintar untuk managing our time, karena kita benar-benar nggak ada yang ngatur ya. Kalau orang ke kantor ya, atau yang bagi teman-teman pendengar yang juga masih studi ya, di bidang apapun bekerja ya, semuanya pasti punya jadwal yang terstruktur ya pada umumnya. Kalau misalkan bekerja di kantor, cuma kalau di situasi seperti ini semuanya harus mengatur sendiri, karena di rumah ya kan, jam segini sampai jam segini mau ngapain ya kan, dari jam berapa sampai jam berapa melakukan apa lagi. Nah, itu tuh harus direncanakan dengan baik ya. Nah, kenapa sebabnya itu penting kita hari ini bahas tentang bagaimana energi ya yang kita miliki bisa teralokasikan terhadap prioritas-prioritas kita yang memang benar-benar penting. Oke, karena memang mungkin banyak juga selama beberapa bulan ini energi-energi kita jadinya ke tempat ataupun ke aktivitas yang sia-sia gitu ya. Betul, karena jangan sampai terbuang sia-sia. Ya. Benar. Dan mungkin kalau misalnya kita bisa menggunakan energi kita ini dengan baik,
itu membuat kita makin produktif nggak, Mas Konan? Gimana menurut Mas Konan? Iya, iya betul, Mbak Audrey. Jadi kenapa orang energinya sia-sia? Karena jarang orang yang sadar tujuannya tuh apa. Hari ini dia punya planning apa sih? Ya, karena orang biasanya tidak secara sadar ya membuat yang namanya perencanaan. Ada bukunya John Maxwell, judulnya tuh Intentionally Living kalau nggak salah ya. Tebal segini, tapi intinya cuma satu ya. Kalau kamu pengen punya hidup yang bermakna, mulailah dengan membuat rencana. Kalau kamu pengen punya hidup yang lebih bermakna, mulai buat rencana, ya. Karena kalau tanpa rencana, kita itu jadi ngasal banget. Kenapa yang dilakukan sia-sia? Karena orang nggak ada yang merencanakan kesia-siaan, kecuali orang itu memang nggak sadar ya. Tapi orang yang sadar biasanya ya udahlah, dia bingung, karena bingung kan akhirnya semua aktivitas masuk kan, nonton Korea, lalu dia jadi ya udahlah pantengin Instagram. Tapi kalau orang dia punya goals ya, goals itu nggak harus bicara ultimate goals ya. Tahun ini mau apa ya? Ya itu bagus tentu ya. Tapi goals itu juga bisa harian. Hari ini goals ya, kita harus punya goals yang kita kecil-kecil tapi itu kita punya arahan gitu. Jadi penting sekali kenapa orang sering tadi kok sia-sia ya energinya, karena dia nggak tahu tujuannya apa. Hari itu tandanya dia produktif, dia harus nyelesain apa. Banyak orang just be busy gitu loh. Just being busy bukan being productive. Bedanya apa? Busy itu kan cuma do something aja. Ya asal kita do something aja. Ya, itu kita bisa busy. Tapi kalau produktif, kita bisa nggak do something, cuman kita banyak berpikir, itu juga produktif tuh. Ya, kita lagi nggak kelihatan sibuk sih, nggak harus kelihatan sibuk warawiri, tapi dia sedang berpikir banyak hal, menciptakan banyak hal, nah, itu produktif. Tapi kalau busy itu kayak bisa hanya terlihat sibuk. Nah, banyak orang being busy. Ya paling parah being lazy gitu ya. Tapi ini bicara being productive gitu. Nah, produktif ini sangat erat sama yang namanya time management. Ya, ada dua karyawan A, karyawan B. Nggak taunya start sama-sama, tapi karyawan B tuh lebih produktif gitu. Kok tahu lebih produktif? Hasilnya. Kita lihat ada hasilnya, apa yang dicapai. Nah, seringkali ketika si B lebih produktif, si A hanya berpikir gini, ya wajar lah. Dia kan emang udah talentanya, ya wajar lah. Dia memang lebih hebat, ya wajar. Cuma sekadar wajar aja gitu. Padahal kalau dicek biasanya, ya, si B yang lebih bagus itu biasanya dia punya skill yang lebih, dia punya keahlian yang terus dia latih sehingga dia mengerjakan segala sesuatu lebih cepat. Ya, karena dia punya keahliannya, dia latih terus. Lalu apalagi dia punya time management yang lebih baik. Dia punya petanya hari ini dia mau ngapain aja. Yang ketiga dia punya knowledge-nya, strateginya. Hari ini gue mau mulai dari mana, ya, lalu bisa masuk ke mana, dan di sini gue bingung, gue harus tanya siapa. Jadi makanya nggak kaget si karyawan B lebih bagus gitu. Jadi penting sekali time management ini output-nya adalah kualitas yang dihasilkan daripada energi yang dikeluarkan, ya kan? Seperti itu. Jadi penting Mbak Audrey, buat saya jangan lupa tujuan atau goals. Tanpa goals ya kita akan hari-hari akan seperti sia-sia. Gitu. Ya, oke. Jadi penting sekali semua listeners untuk memplanningkan ya, bukan planning yang jauh, tapi setidaknya sehari tujuannya ataupun goals-nya apa, supaya lebih produktif seperti itu ya Mas ya? Iya. Oke. Nanti kita akan bahas juga sebenarnya gimana sih tips dan juga trik untuk memanage waktu kita 24/7 supaya tetap produktif ya. Nanti semua listeners setelah yang satu ini, dan pastinya kami ingatkan untuk Anda ya ingin dianalisa tanda tangannya, Anda bisa kirimkan di 0812 11 12 959, dan juga kami akan bacakan ataupun analisa di minggu depan ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan Anda. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, semua listeners, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Smart Character di jam 8 sampai dengan jam 10 malam, dan masih bersama tim Power Character memperbincangkan tentang energy versus time management. Zaman sekarang kalau kita nggak bisa manage waktu kita, kayaknya kita bakal ngelakuin banyak hal sia-sia ya, karena hiburan di luar sana tuh banyak banget. Nah, hari ini kita mau belajar nih, gimana sih sebenarnya konsep time management. Nah, mungkin Mas Harmoni bisa dikasih tahu lebih lanjut untuk smart listeners, silakan. Siap. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, saya menampilkan ini kalau Anda nonton di YouTube, Anda melihat gitu ya. Bagi Anda yang mendengar secara audio pun, saya akan bacakan gitu ya.
Pengertian dari time management skill adalah kemampuan untuk menetapkan, mengatur, memilih, memutuskan antara kualitas energi untuk efektivitas dan produktivitas waktu. Jadi kemampuan untuk menetapkan, mengatur, memilih, dan memutuskan ini penting banget antara kualitas dan energi sehingga menghasilkan efektivitas dan produktivitas waktu. Nah, jadi konsepnya sederhana sebetulnya. Jadi kalau misalkan Anda di titik awal sekarang gitu ya, dan dua variabel X dan Y-nya adalah energi dan kualitas, ya, energi adalah energi. Semakin energinya banyak kita keluarkan, tapi kualitasnya ternyata nggak seberapa, maka Anda akan mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Dan ujungnya ya kecapean, kepayahan gitu. Ya, sebaliknya kalau misalkan Anda mengeluarkan energi sedikit, tapi kualitas yang dikeluarkan tinggi sekali, maka Anda melakukan proses keunggulan atau akselerasi sehingga itu akan menjadi sangat efektif. Ya, namun kalau energi yang dikeluarkan 50 dan kualitas yang dikeluarkan juga 50, ya itu yang disebut sebagai proaktif atau produktif. Jadi sifatnya kalau misalkan kita menemukan cara-cara untuk efektif, kita mengejar ke arah sana. Nah, contoh yang sederhana yang seringkali Pak Yakub ajarkan ke kami, yaitu kalau kita ngangkat satu kursi pakai 5 orang, ya capek. Ya kayak payah gitu, buat apa ngangkat satu kursi tapi diangkat 5 orang gitu. Ya kalau misalnya mau ngangkat satu kursi cukup 1 orang lah. Ngapain kita butuh 5 orang untuk ngangkat satu kursi? 1 orang 1 harusnya bisa gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita ngangkat 20 kursi sekaligus tapi hanya 1 orang yang ngangkat, waduh itu juga nggak efektif ya. Mungkin dia kecapean ngangkatnya gitu, bahkan nggak bisa. Nah, sesuai dengan topik pada malam hari ini kita membahas tadi Mas Konan bagus sekali. Berbicara tentang produktif, berbicara tentang efektif, itu dari mana gitu? Apakah nonton drama Korea, ikut buka Instagram, ngabisin waktu terhadap entertainment itu segala sesuatunya adalah sia-sia? Diukurnya dari mana? Nah, saya ingin menajamkan lagi bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya, termasuk kehidupan kita. Konsep kematian itu sesuatu yang pasti, betul nggak? Cuman kita nggak tahu kapan gitu ya, dan bagaimana cara kita meninggal gitu. Nah kalau misalkan konsep kematian, kita rata-rata kalau misalnya ditanya, kita banyak orang seringkali takut mati. Tapi banyak orang lupa bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, gitu loh. Dan akhirnya tanpa sadar kita menyia-nyiakan waktu. Ketika kita berpikir bahwa coba kita menyadari bahwa time is limited, waktu itu sesuatu yang terbatas, ya, dan menua itu sesuatu yang pasti gitu. Beauty will fade gitu ya, energy will deplete gitu, ya. Itu sesuatu hal yang nanti suatu hari pasti terjadi. Mungkin kita muda sekarang masih energik, tapi begitu tua semua pasti energinya semakin sedikit gitu, ya. Nah oleh sebab itu kita harus perlu berpikir lebih dalam. Apa tujuan hidup kita? Kalau kita nggak ngerti apa tujuan hidup kita, kenapa kita hidup, maka kita kan sulit menentukan mana yang penting buat hidup kita. Mana yang prioritas. Make sense nggak? Iya dong. Loh kalau misalkan Anda seorang entertainer gitu ya, ya sangat wajar ketika Anda melakukan riset entertainment, sehingga Anda menghabiskan banyak waktu untuk riset dalam entertainment gitu. Ya kan, contoh stand up komedian gitu. Nah, komedian pasti tontonannya juga stand up komedi terus tiap hari, bahkan mungkin ada disiplin waktu dia mempelajari untuk nonton stand up komedi terus. Tapi kalau misalkan Anda seorang accountant gitu ya, dan Anda malah ngabisin waktu bekerja Anda bukan malah ngurusin data dan kerjaan, malah ngabisin buat nonton stand up komedi, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Paham ya? Gitu. Jadi make sure juga jangan sampai ketika kita nggak tahu tujuan hidup kita nggak ngerti apa yang kita kejar, ya otomatis kita akan sangat mudah melakukan segala sesuatu menjadi sia-sia gitu. Ya. Jadi make sure you know your purpose.
Oke, purpose. Balik lagi ke tujuan hidup, smart listeners. Jadi Anda harus cari tahu dulu sebenarnya tujuan Anda itu seperti apa ya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang energi, kira-kira energi ini bisa menular nggak sih Mas Hans? Atau kita sendiri yang menciptakan? Ya, jadi kalau bicara energi ya pastinya itu bicara banyak sekali pengaruh yang kita dapatkan gitu ya. Kalau kita biasa kembali yang mungkin Mas Konan sering bilang ya, salah satunya pergaulan itu menjadi satu hal yang penting gitu di dalam bagaimana kita mengatur energi kita. Nah, sekarang kalau contohnya kita bergaul yang paling sederhana aja ya. Kita punya perkumpulan hari-hari ini lagi marak sekali sepeda ya. Perkumpulan sepeda misalkan ya, orang-orang lagi naik sepeda contohnya. Banyak sekali hobiis yang sedang main sepeda. Kalau kita salah satunya, pasti banyak sekali energi kita yang tertuang untuk ikut ya apapun yang berhubungan dengan sepeda lah ya, pastinya ikut goes pagi, goes sore, goes malam ya kan. Lalu belum lagi ada sepeda sekarang macam-macam dimodifikasi dengan beli spare part yang berhubungan dengan sepeda tersebut, lalu kita seharian tongkrongin sepeda dan sebagainya ya kan, untuk memperbaiki dan memperbagus aksesoris kita dan sebagainya. Nah, itu kan kelihatan sebenarnya. Artinya apa? Ketika kita punya ketika kita melihat bahwa sepeda itu adalah jadi sesuatu yang penting bagi kita, artinya itu jadi prioritas kita. Ya. Nah, ketika itu jadi prioritas kita, udah otomatis energi kita akan tertuang terhadap hal tersebut, ya kan? Jadi ya, kaitannya kuat sekali antara prioritas dengan energi yang dialokasikan, ya kan? Kalau kita menjadikan satu hal menjadi sebuah prioritas, ya kan? Pasti energi kita banyak tertuang ke sana. Kalau kita prioritas bahwa hari ini saya harus baca buku ya, tadi kita membahas tentang membaca buku ya, berarti hari ini prioritas energi saya akan banyak tertuang untuk membaca buku. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya tadi kita bilang, saya tadi di awal sempat sebut pergaulan ya, dengan siapa kita bergaul ya kan, salah satunya ya, dengan siapa kita bergaul itu kan akan mempengaruhi diri kita ya kan. Nah, pengaruh-pengaruh yang kita dapatkan ya kan itu akan membentuk prioritas kehidupan kita apa kan? Seperti itu. Nah, oleh sebab itu pasti akan dipengaruhi juga energi yang teralokasikan di kegiatan tersebut. Gitu. Mungkin itu, Mbak. Oke, jadi tergantung lingkungan juga sebenarnya smart listeners ya, dan kita harus pintar-pintar nih memilih lingkungan supaya energi kita juga bisa tersalurkan dengan baik pastinya. Oke, nanti kita juga akan lanjutkan lagi smart listeners ya, masih memperbincangkan tentang energi versus time management. Dan untuk Anda yang masih ingin tahu perbincangan kami, pastikan Anda stay di channel kami, dan juga pastinya Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke, smart listeners, masih dalam Smart Karakter malam hari ini, dan pastinya kita masih memperbincangkan tentang time management ya, karena ini sebuah skill yang penting sekali kita miliki di masa-masa seperti ini. Dan berbicara tentang waktu, ini kan pasti kita harus punya prioritas gitu ya, membagi waktu untuk hal-hal yang akan kita lakukan, karena banyak sekali aktivitas yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, kira-kira mungkin dari Mas Hans nih, gimana sih konsepnya kita untuk membagi-bagi waktu sesuai dengan porsinya, seperti itu? Oke. Thank you, Mbak Audrey. Ya, jadi kalau kita membagi waktu ya, ada satu riset yang menarik gitu dari Harvard Business Review. Dia menggambarkan dari semua pembelajaran mengenai time management skill gitu ya. Ada hal-hal yang menarik gitu, dan ada hal-hal yang memang perlu benang merahnya lah ya. Ini hal-hal yang penting dan membuktikan bahwa di dalam situasi, berbagai macam situasi, ini yang membedakan orang yang managing time dengan berhasil dan managing time yang nggak berhasil. Ya, ada, ini disebut dengan 3A, ya, 3A. Yang pertama adalah awareness, ya, awareness. Harvard Business Review bilang bahwa dalam kita mengatur waktu, ya, awareness itu satu hal yang penting. Ya, dibilang bahwa apa sih awareness yang kita harus miliki? Kita
memiliki awareness ya terkait bahwa waktu itu adalah sesuatu yang terbatas. Ya, kalau tadi Mbak Audrey sempat bilang bahwa kita ini setiap manusia dikasih 24/7 ya. Nah, 24/7 itu adalah ya batas waktu kita. Satu hari 24 jam, ya kan? Kita mau pakai buat apa? Ada 7 hari. Ya. Jadi, seberapa kita sadar bahwa waktu itu adalah limited resources. Ya kan? Atau sebuah sumber daya yang terbatas. Banyak orang yang berpikir bahwa waktu itu banyak, ya kan? Waktu itu banyak dan tidak terbatas, ya kan? Senin, Selasa, Rabu. Udah Senin lagi. Habis itu udah berjalan kayak gitu. Dan itu yang di kebanyakan pikiran di kebanyakan orang punya pikiran seperti itu, ya kan? Ntar minggu depan ketemu Senin lagi. Minggu depan ketemu Senin lagi. Dia berpikir bahwa Seninnya nggak habis-habis gitu. Padahal setiap kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, ya. Nggak tahu sampai kapan kita hidup. Makanya dari tadi kita bahas hal yang penting. Ya kan, kita harus tahu tujuan hidup kita. Karena kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, ya setiap hari Senin akan terlewat dengan sia-sia, betul ya? Gitu, sampai ya akhir hayat gitu kan. Lalu itu yang pertama, awareness. Dan yang kedua, arrangement. Ya kan, nah ini yang sering kali dibahas ya sama tim power character ya, dan juga sama pembelajaran leadership. Kebanyakan soal arrangement ya, bagaimana mengatur waktu, daily planning, scheduling. Ya, itu salah satu hal yang begitu penting ya untuk kita bisa organize apa yang jadi tujuan kita, ya kan, goal kita, pencapaian kita, ya kan, supaya kita bisa efektif dalam penggunaan waktu kita. Ya kan? Nah, itu arrangement ya, bagaimana kita mengatur satu hari ditambah dalam hari-hari ini, saat-saat seperti ini penting sekali kita punya arrangement yang baik. Kalau kita masih kerja di kantor, ya, arrangement kita somehow sudah diaturkan, ya, diaturkan oleh siapa? Oleh pihak kantor, ya kan? Sudah diaturkan, yang dimana, ya udah jam office hours, jam 8 sampai jam 6 sore. Seperti itu misalkan, ya. Somehow itu sudah diaturkan dengan baik, ya kan? Kalau bagi teman-teman yang bersekolah, ya kan, kalau masih ngampus atau masih pergi ke sekolah, ya kan, waktunya sudah diatur dengan baik gitu kan, jam 7 pagi sampai jam 3 sore misalkan seperti itu, ngampus ya kan. Dan kita lihat hari-hari ini, kita dipaksa untuk punya awareness yang lebih tinggi terhadap waktu kita, dan kita dipaksa untuk bisa punya arrangement yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, makanya dari tadi kita ngobrol soal priority, energi, karena energi kita nggak banyak, terbatas, kita bisa capek. Ya, jangan sampai energi dan kualitas yang ingin kita capai, tadi Mas Harmoni singgung bagus sekali, itu jangan sampai itu nggak seimbang, gitu kan, terlalu banyak energi yang terbuang sia-sia, seperti itu. Dan yang ketiga, ya kan, 3A ya, yang ketiga adaptation, ya, adaptation. Dari Harvard Business Review dia bilang, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang paling produktif, dia riset banyak sekali orang yang produktif, ya, nggak cuma punya awareness, nggak cuma punya arrangement, tapi dia juga bilang bahwa dia punya yang namanya adaptation. Adaptation terhadap waktu seperti apa? Ya kan, itu yang seringkali kita perlu tahu juga kan, adaptasi terhadap waktu. Ya kan, kita dituntut hari-hari ini untuk harus adaptif ya kan, menyesuaikan. Nah, adaptasi yang terhadap waktu ya, kita sadar bahwa di dalam satu hari perencanaan kita itu banyak sekali interupsi, ya, banyak sekali gangguan, banyak sekali bergantinya prioritas. Ya, sadar nggak sih, mungkin teman-teman ya, pendengar smart listeners ya, kita mengatur hari kita, mungkin di pagi hari kita rajin bikin to-do list, ya. Dalam satu hari kita bikin 5 hal yang misalkan kita ingin selesaikan. Seberapa banyak yang kita bisa benar-benar selesaikan 5 hal tersebut? Ya, mungkin Mbak Audrey pengalaman ya kan, di kantor ya kan, satu hari saya harus menyelesaikan 5 hal ya kan, hari ini saya punya target 5 hal ini terselesaikan. Tapi kadang-kadang ya, saya jujur aja, diri saya sendiri bisa menyelesaikan 2 aja bisa bersyukur gitu kadang-kadang. Ya kan, karena kan priority changes kadang-kadang, klien manggil, lalu meeting dibatalkan ya kan, berganti waktu untuk apa yang tadinya deadline-nya sore jadi deadline-nya siang, seperti itu. Ya. Jadi kemampuan untuk beradaptasi terhadap waktu dan menyesuaikan diri, fleksibel, punya plan. Ternyata planning nggak cuma satu, ada plan A, ada plan B, kadang-kadang kita perlu plan C, ya kan?
Ya kan di dalam arrangement kita untuk bisa beradaptasi. Ya, jadi itu satu hal yang penting. Awareness, arrangement, dan juga adaptation ya untuk kita bisa menyesuaikan mengalokasikan energi kita dengan maksimal terhadap prioritas-prioritas kita. Mungkin itu yang bisa saya share. Thank you, Mbak Audrey. Oke. Ya, Mas. Terima kasih. Ada 3A ya, small listeners. Awareness, arrangement, dan juga adaptation. Nah, tadi itu berbicara tentang gimana supaya kita bisa membagi waktu ya dengan tepat seperti itu. Nah, sekarang mungkin Mas Harmoni bisa jelasin juga nih mengenai konsep waktu itu sebenarnya seperti apa. Silakan, Mas. Mungkin sekitar 3 menit, silakan. Baik. Ya, sederhana aja lah. Tadi Mas Hans barusan menyampaikan hal yang esensial dan bagus sekali gitu ya. Sebetulnya konsep waktu itu sudah pasti gitu. Konsep waktu ini bicara tentang past, present, and future gitu ya. Bahwa sebetulnya waktu itu sudah ada hukumnya sebetulnya. Hukum waktu adalah antara lain pertama dia pasti maju terus, dia nggak pernah mundur. Kecuali kita punya mesin waktu, dan itu kita tahu mesin waktu sampai hari ini belum ditemukan gitu. Terus nanti komentar-komentar ya kata siapa gitu. Ya silakan konspirator ya silakan berkomentar gitu ya. Lalu waktu itu nggak pernah berhenti, dia berjalan secara konstan dan maju terus ya. Dan waktu itu sebuah ukuran waktu yang tepat. Jadi ukuran yang tepat. Jadi angka soalnya. Jadi dia kuantitatif. Sesuatu yang pasti dan tidak berubah. Nah, bicara tentang konsep waktu itu kan bicara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, jangan sampai kalau misalkan kita melihat diri kita yang hari ini, Anda coba evaluasi 5 diri Anda dengan diri Anda yang 5 tahun yang lalu. Ada perubahan nggak sih? Atau nggak kalau 5 tahun nggak usah jauh-jauh deh. 1 tahun deh. Oke. Anda dengan 1 tahun yang lalu ada perubahan nggak? Tambah buruk atau tambah baik gitu? Pencapaian apa dan apa yang Anda kerjakan ini sudah sesuai belum sih? Anda sedang naik level atau stagnan gitu. Ketika kita tidak pernah melakukan evaluasi, maka kita kan terus-menerus menjadi stagnan. Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk kita melihat masa lalu, tujuannya untuk apa? Mengevaluasi agar kita menjadi pribadi yang lebih baik esok hari. Nah, selanjutnya bicara soal masa depan. Masa depan ini bicara tentang future, tentang mimpi, tentang pengharapan, tentang goal, tentang tujuan hidup. Nah, kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi yang lebih penting adalah Anda mau diingat sebagai apa ketika Anda mati. Ya. Itu jauh lebih penting. Anda ingin dipanggil dan dikenang sebagai seorang yang apa? Harmoni ketika meninggal dikenal suatu hari sebagai seorang apa? Gitu. Kalau saya pengen suatu hari saya meninggal, saya ingin dikenal sebagai seorang bapak yang baik yang telah mementor dan mengcoaching banyak orang untuk menemukan tujuan hidupnya. Dan suatu hari orang bisa bilang, waduh, gue beruntung banget di mentor, di coach sama Harmoni, karena Harmoni membantu saya membuat hidup saya maksimal, dan saya bersyukur karena keberadaan Harmoni. Itu sesuatu yang saya impikan, saya dambakan suatu hari nanti. Makanya sampai hari ini, saya tetap konsisten meng-coach, mementor orang, saya mengajar orang, membantu orang lain untuk menemukan tujuan hidupnya. Itu bagian yang saya kerjakan setiap hari. Saya mendamaikan keluarga-keluarga, saya mendamaikan hubungan orang tua dan anak. Itu nggak pernah berhenti saya lakukan sampai hari ini. Bahkan top skor kemarin 10 orang lebih saya konseling dalam satu hari. Dari jam 9 sampai jam 9 malam lagi. Itu begitu selesai rasanya aduh mau pingsan rasanya. Karena sekarang udah ada Zoom gitu ya. Udah ada virtual meeting di mana nggak ada tempat dan nggak ada waktu lagi. Saya malah burn out karena konseling mereka. Mereka mintanya lebih-lebih terus waktunya. Gitu. Jadi itu yang saya kerjakan, dan make sure ketika Anda melihat diri Anda hari ini, Anda punya pilihan gitu. Jangan sampai, tadi Mas Hans bilang bagus banget gitu. Prioritas itu bicara apa yang kita hargai. Ya, nah ini nanti mungkin terlalu lama kalau saya bahas di sini. Kita bahas deh tentang lebih dalam tentang value, nilai-nilai apa yang kita hargai di segmen berikutnya ya. Oke. Dan semua listeners, untuk Anda yang penasaran ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan kami ingatkan untuk Anda yang ingin dianalisa tanda tangannya, silahkan dikirimkan di 0812 11 12 959, dan kami akan bacakan minggu depan
Dan untuk Anda yang sudah mengirimkan minggu lalu, kita akan bacakan hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke, Smart Listener kembali lagi dalam Smart Karakter malam hari ini dan masih seru sekali perbincangan kita mengenai energi versus time management ya. Nah, ini menarik sekali nih. Tadi dijelaskan Mas Harmoni juga bahwa sehari tadi dia bisa mengkonseling sekitar 10 orang. Ini luar biasa ya. Tapi kita ke Mas Conan dulu. Nih, mungkin kadang tuh kita juga setiap hari kan tuh banyak aktivitas ya, Mas ya. Ya. Nah, kadang aktivitas kita belum selesai gitu sehari, tapi energi kita ini udah habis gitu. Nah, kalau gimana situasinya kalau misalnya kita nge-push energi kita yang sudah habis itu tetap melakukan aktivitas? Apakah tetap produktif atau tidak, Mas? Ya tergantung ya, habis itu seperti apa. Kalau kita udah benar-benar, contoh ya, misalnya saya itu waktu efektif saya itu pagi, subuh. Saya kalau bangun subuh 5 gitu ya. Tapi saya suka paksain malam, udah baca buku deh. Saya baca buku tuh sambil, kadang istri saya suka isengin potret saya gitu. Karena saya baca buku sambil kayak udah ngantuk-ngantuk, ya ngapain dipaksain, saya tetap nekat aja. Saya bisa ketiduran duduk gitu. Ya, tentu dengan killer yang sudah menggantung-gantung. Nah, itu saya ngantuk begitu. Ya kalau saya lanjutin begitu ya ngapain gitu. Masuk enggak gitu kan. Waktu padahal saya pas gitu saya udah sadar seperti itu. Wah, ini. Nah, kita yang harus sadar ya. Saya biasa kayak gitu, saya putusin untuk tidur, besoknya saya jam 5 saya bangun gitu. Jadi kita yang harus tahu sih, ini kalau gue lanjutin ada hasilnya gak? Tapi ya kita harus punya penilaian yang benar-benar ya. Yang benar-benar tahu bahwa wah ini kayaknya lebih baik saya alokasikan untuk stop sejenak misalnya. Ya. Nah, tadi aku senang banget yang Mas Hans angkat dari Harvard ya. Itu penting banget deh. Kalau orang nggak punya 3A itu sembarangan loh pakai waktu. Yang pertama tadi apa? Jadi jangan sampai ini nggak dibawa pulang nih. Yang pertama awareness. Awareness. Ya, awareness ini bicara mindset. Itu dimulai dari mindset lah. Bagaimana kita memandang waktu. Mas Harmoni bilang bagaimana kita menghargai, memberikan value terhadap waktu. Ya, yang tadi bagus banget Mas Harmoni bilang waktu ini hanya bisa berkurang gitu loh. Nggak ada terus, hanya bisa berkurang. Ya. Dan hanya bisa habis aja. Kita ngerayain ulang tahun, senang-senang. Kita itu makin cepat mati sebenarnya. Karena kan makin kurang. Umur nambah itu makin berkurang. Jadi benar-benar kesadaran kita. Makanya minta Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari demi hari yang kita lewati. Misalnya 2020, ini udah lebih dari setengah loh. Juli ini sudah Juli gini. Nah, kita ngapain sih? Tapi kan ada COVID. Oke, di tengah COVID kita ngapain dengan waktu kita? Karena setiap hari kita ketemu sama siapa? Pencuri waktu. Siapa pencuri waktu? Orang yang tanpa tujuan. Sehingga kerjaan mereka adalah memboroskan waktu. Kalau kita bertemu sama mereka dan kita juga tanpa tujuan, akhirnya kita akan bersama-sama memboroskan waktu. Akhirnya kita yang sekarang sama kita yang tahun lalu, itu sama persis loh. Skill nggak nambah, knowledge nggak nambah, ya kebiasaan nggak nambah. Jadi kalau our past sama our future itu sama. Tandanya something wrong happen loh. Harusnya our past sama our future itu harusnya different. Kalau sama aja, berarti kita nggak ngapa-ngapain itu. Sepanjang past sama future itu. Jadi awareness itu bicara tadi mindset. Ya, mindset kita terhadap waktu itu harus benar. Kita harus bijaksana. Yang kedua tadi Mas Hans bilang dari Harvard, arrangement ya. Ini saya refresh lagi nggak apa-apa ya. Silakan. Arrangement. Ya, arrangement apa sih yang di-arrange kalau bicara time management? Udah pasti purpose, harus punya tujuan. Coba deh main bola tanpa tujuan. Nggak ada gawang gitu. Yuk kita main bola. MU lawan Real Madrid, gawangnya copot deh. Itu akan seperti waktu sia-sia. Kenapa? Karena ya nggak ada gawang gitu kan. Mau golin kemana? Kebayang deh nggak ada tujuan. Main bulu tangkis, beda lu skor dihitung sama nggak dihitung. Kalau nggak dihitung, out kita outin. Sambil balas WhatsApp pas dihitung, guys dihitung ya. Sampai 21 ya. Wah itu bener-bener kita akan lebih fokus itu. Kenapa perlu ada purpose? Perlu ada target supaya kita bisa lebih fokus. Ya. Apalagi prioritas. Jadi ada prioritas, apalagi. Jadi penting sekali kita punya prioritas, kita punya target, kita punya purpose, kita punya to-do list. Itu yang di-manage, Mbak Audrey. Di-manage bicara apa sih? Di-update lagi. Purpose saya sudah sedekat apa ya? Ini purpose awal tahun, tercapai di akhir tahun, udah tengah tahun, sudah sedekat apa sama purpose yang saya komitmenkan ke diri saya?
Ya kan? Itu kita harus manage. Kalau misal, wah masih jauh banget, harus di-manage tindakannya, action-nya, strateginya. Ya. Jadi kalau bicara awareness, ini bicara mindset, arrangement, ini bicara tadi ya purpose, target, fokus, priority. Ya. Lalu kalau adaptation, ini bicara skill. Kita harus punya skill-skill sehingga kita bisa beradaptasi sama situasi ini, waktu kita nggak terganggu. Kenapa? Karena mau waktu kan tetap 24 jam kan. Tapi karena kita punya skill-skill yang mumpuni, kita bisa beradaptasi sehingga waktu yang habis itu efektif banget, produktif banget. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang paling nggak adaptif karena nggak punya skill, paling tidak bisa memanage karena kita nggak punya arrangement, kita nggak tahu goal purpose-nya, lalu yang paling tidak aware sama waktu yang sudah berjalan selama ini. Jadi 3 hal itu saya mau benar-benar dibawa pulang, kita harus aware sama waktu, kita harus arrange ya tujuan kita, goals kita, prioritas kita, to-do list kita, dan adaptation ini bicara skill-skill apa yang kita harus punya nih. Sehingga kita jadi orang-orang yang waktu yang keluar, tadi Mas Harmoni bilang konsepnya ya, kita bukan jadi orang-orang yang kepayahan, kayaknya beraktivitas, tapi nggak ada kualitas. Ya, tapi menjadi orang-orang yang tadi produktif atau bahkan efektif. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Seperti biasa Mas Konan mengeluarkan ilmu-ilmu rhyme-nya. Tapi yang pasti soal listeners, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita harus rehat dulu ya. Dan pastinya setelah ini kita akan analis lagi tanda tangan yang sudah masuk. Jadi Anda jangan kemana-mana, masih dalam topik energy versus time management. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Oke, semua listeners, masih dalam Smart Karakter malam hari ini. Kita akan menemani Anda sampai dengan jam 10 malam, saya kami, dan juga di Instagram Mas Harmoni ya. Tapi sebelumnya kita mulai dulu mungkin dari Mas Hans, silakan untuk tanda tangan Stephanie Windy. Oke, untuk tanda tangan Ibu Stephanie Windy ya. Kalau dilihat dari tanda tangannya, Bu Stephanie ini seseorang yang tenang pembawaannya ya. Seseorang yang menyukai, kalau bekerja tuh menyukai hal-hal yang mendetail ya, menyukai kerapihan. Ya, kalaupun di dalam pergaulan juga seseorang yang pembawaannya tenang, bukan orang yang rame, ya, menyukai pertemanan yang lebih circle lingkaran-lingkaran yang lebih kecil, ya. Dan juga biasanya kalau punya teman itu cenderung awet, ya, temannya lama seperti itu, ya. Teman mungkin dari zaman kuliah atau mungkin kalau teman dari zaman sekolah dulu seperti itu biasanya masih kontak seperti itu, ya. Kalau terkait dengan planning ya, pada dasarnya Bu Stephanie ini memiliki kecenderungan seseorang yang menyukai planning sebenarnya. Ya, ketika melakukan sesuatu itu lebih baik ada planningnya dengan baik, ya. Kurang bisa untuk spontan, ya, kurang bisa untuk langsung. Nah, kalau misalnya tadi dari 3A, awareness-nya kuat, ya, arrangement-nya kuat, tapi adaptation-nya bisa jadi lemah, ya, dikarenakan memiliki kecenderungan yang agak kaku mungkin dalam mengatur waktu, ya. Nah, jadinya perlu belajar untuk Bu Stephanie untuk lebih adaptasi ya terhadap interupsi-interupsi yang bisa saja terjadi dalam keseharian Ibu seperti itu ya. Karena di zaman seperti ini banyak sekali perubahan, dituntut untuk bisa lebih beradaptasi terkait pengaturan waktu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, itu dia untuk Ibu Stephanie ya, yang ada di Bogor. Terima kasih banyak. Dan mungkin satu tanda tangan lagi untuk Mas Konan, silahkan tanda tangan dari Ibu Gea. Ibu Gea Melisa ya. Ibu Gea Melisa. Ya, ini dari guratannya Ibu orang yang sangat sabar ya, orangnya sabar, orangnya tuh enak diajak berteman, tempat curhat yang baik juga. Ibu juga orang yang punya pengertian gitu loh, ya. Lalu Ibu orangnya agak sungkan nih. Ibu tuh nggak mau nyusahin orang walaupun banyak orang menyusahkan Ibu, ya. Tapi Ibu tetap tabah, tetap membantu mereka, tetap sangat tulus menolong, ya. Ibu juga orangnya tuh gimana ya? Ya sangat care lah, care. Jadi ya bukan cuman
saya panggil ibu, tapi memang harusnya sih keibuan ya. Memang orang itu seneng mengayomi gitu orangnya sangat. Dan ibu seneng banget support, tulus untuk support orang. Ya, titik kritisnya tadi ya karena bicara time management bisa ada kecenderungan menunda Bu. Makanya ibu harus punya yang tadi semua ya supaya memanage waktunya lebih bagus. Ibu bagus untuk membuat to-do list. Ada orang yang tanpa to-do list dia sudah melakukan banyak hal. Tapi ada orang yang sangat harus dibantu to-do list. Ya, to-do list atau target harian Bu. Harian atau bahkan setengah harian. Dan ibu harus punya yang tadi ya respon terhadap apa yang sudah ditentukan, ditetapkan itu harus dilakukan. Ya, karena kalau nggak bisa terjebak di penundaan yang berlapis. Oke, itu dia untuk Ibu Gea yang ada di Depok. Terima kasih banyak sudah mengirimkan tanda tangan Smart Listeners, dan nanti juga kita akan bacakan beberapa sisa yang sudah masuk di WhatsApp kami. Dan kita lanjutkan lagi mengenai energy versus time management. Nah, tadi juga Mas Harmoni akan menyampaikan tentang nilai-nilai ya, yang kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan untuk memanage waktu kita. Silakan Mas Harmoni. Ya, singkat aja sebetulnya. Tadi udah dicangkup oleh Mas Conan dengan sangat baik gitu. Cuman saya ingin mengingatkan smart listener gitu. Coba mengevaluasi diri Anda deh. Mau nggak sih, saya kasih analogi ya, mau nggak sih kita naik bus, begitu tanya sama supir busnya, Pak, ini busnya mau kemana ya? Oh, ini busnya cuma muter-muter aja. Yuk, naik yuk. Mau nggak sih kita naik sama bus yang begitu? Dibawa muter-muter nggak jelas kemana gitu. Ya kan? Nah, sama seperti kehidupan kita. Kalau misalkan kita nggak ngerti gitu ya, apa yang penting buat kita, apa sih yang kita hargai, bicara soal nilai-nilai itu bicara soal belief system, bicara tentang apa yang kita hargai, di mana biasanya ciri-cirinya mungkin sederhana, untuk menemukan apa yang Anda, apa nilai-nilai Anda gitu ya. Pertama, coba ya, evaluasi diri Anda ya. Pertama, biasanya nilai-nilai itu bicara tentang Anda, kemana uang Anda sering pergi gitu. Misalkan Contoh, misalkan Anda menghabiskan banyak uang di Mobile Legends buat beli skin. Nah, ya kan? Ya kan, kalau misalnya anak-anak milenial atau zilenial tuh biasanya merasa bahagia banget tuh kalau misalnya bisa pamer skin gitu zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda juga menghabiskan banyak waktu di mobil, waduh ya kan, buat pasang knalpot, buat pasang velg yang keren, buat pasang audio yang membahana gitu ya, biar tampil keren segala macam. Nah, berarti disitulah nilai-nilai Anda, disitulah hobi yang Anda sering keluarkan untuk itu penting buat Anda gitu. Karena kemanapun Anda pergi, di situ juga hatimu berada. Dan yang kedua, bicara tentang waktu. Waktu kita ini semakin lama semakin habis. Tadi kita udah bahas gitu. Dan biasanya semakin kita fokuskan waktu kita banyak di sana, disitulah juga hati kita berada. Gitu. Jadi bicara tentang fokus waktu itu, kadang-kadang bisa aja kita menghabiskan waktu bersama keluarga, kayaknya baik gitu ya. Tapi jangan-jangan begitu di keluarga, kita ngabisin waktunya di handphone terus. Nggak ada komunikasinya, nggak ada hubungan dua arah. Itu mah bukan ngabisin waktu sama keluarga. Itu mah cuman bareng-bareng aja gitu. Ngabisin waktu bareng-bareng, tapi pikiran, fokus, dan jiwa, hatimu nggak ada di situ gitu. Jadi perlu kita sadari kemana sih fokus energi kita serta uang kita pergi kemana gitu. Kalau misalkan kita habisnya buat sesuatu yang fana, artinya fana itu sesuatu yang sia-sia. Ketika kita menghabiskan semua hal itu pada sesuatu yang nggak jelas, habis di main, habis di hobinya juga investasi mati gitu ya. Jadi kalau kayak Paman Gober tuh ya. Paman Gober itu kan dia ngabisin uang, dia kan nabung terus tuh. Dikira semakin punya gudang uang sebesar itu, duitnya semakin banyak, justru malah kemakan inflasi tuh. Gitu. Karena duit itu harus diinvestasikan, kalau nggak kemakan inflasi gitu kan. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara, Smart Listener, sahabat Sonora yang mendengar, pastikan Anda mengetahui apa yang Anda kejar dalam kehidupan, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Ketika kita memulai dari akhir, kita menjadi mengerti
dan memaknai kehidupan lebih dalam. Mari mulai sama-sama untuk memaknai kehidupan itu, menyadari bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, dan kita nggak tahu kapan dan kejadiannya seperti apa. Makanya ketika kita mulai menyadari hal itu, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita dengan sia-sia. Karena kita tahu apa yang penting dan apa yang esensi dalam kehidupan kita. Oke, wow, luar biasa ya. Tapi mungkin balik lagi ke Mas Conan nih ya. Mas Conan, kan kita kan tahu nih bahwa waktu ini kan bisa berubah gitu ya. Maksudnya schedule yang kita buat ini bisa berubah gitu sewaktu-waktu seperti yang disampaikan oleh Mas Hans. Nah, kadang ada juga nih orang-orang yang nggak bisa gitu secara cepat atau secara langsung gitu untuk beradaptasi, berpindah lagi ke planning ataupun schedule yang berbeda yang harus diprioritaskan. Nah, ini kira-kira ada nggak sih tipsnya supaya kita bisa lebih lentur lah gitu untuk memanage waktu kita? Ya, itu sih buat saya nggak dalam bukan bentuk tips ya, tapi itu ya harus sadar aja, memang harus lebih fleksibel. Contoh ya, orang yang task oriented, kalau dia nggak pernah belajar fleksibel jadi people oriented, dia akan di situ-situ aja. Ya, karena ada kalanya kita juga harus lebih people oriented. Sebaliknya kita yang people oriented, misalnya, kita harus belajar juga fleksibel untuk jadi task oriented di fase-fase tertentu. Kalau kita cuma mau people oriented aja, pasti bakal ada masalah sampingan yang muncul karena harusnya saat itu you task oriented ya. Nah, orang bilang ya bisa gak sih orang berubah dari people oriented jadi task oriented? Jawaban saya bisa, tapi sesaat. Nah, cuman banyak orang sudah melabel kan saya tipe ini, karena sudah melabel sesaat pun dia nggak mau, sesaat pun dia bilang itu bukan gua ya. Padahal kuncinya adalah fleksibel. Kita harus belajar fleksibel. Bukan kompromi ya. Fleksibel itu kalau kompromi itu kita nggak jelas, nggak punya tujuan, akhirnya ngikut kompromi. Tapi kalau kita bicara bukan kompromi tapi fleksibel, fleksibel itu ada value, ada purpose, ada prinsip yang mendasari. Sehingga kita tahu, oke, saya walaupun people oriented, saya harus menjadi task oriented karena di fase ini dibutuhkan untuk fokus pada tugas. Jadi siapa yang fleksibel, dia yang akan menuai banyak hal baik, ya. Tapi banyak orang keras, ya udah dia melabel. Kan saya orang introvert. Loh, yang introvert harus belajar extrovert, yang extrovert harus belajar introvert. Karena nggak mau gimana lagi. Keadaan sekarang kita nggak bisa cuman mengandalkan label ya. Karena orang yang mengandalkan label itu bikin sebel. Karena dia akan excuse untuk tidak melakukan hal yang di luar yang dia labelin. Misalnya dia udah labelin, saya tipe ini, ya. Kalau dia udah labelin tipe A, dia akan stop untuk melatih tipe B karena kan saya tipe A. Padahal kuncinya adalah kita harus mampu responding, ya. Kita harus mampu beradaptasi, adaptif, bukan kompromi, tapi fleksibel atau adaptif. Fleksibel landasannya adalah value, landasannya adalah prinsip, landasannya adalah kesadaran, ya, sehingga fleksibel, ya, seperti itu. Kalau kompromi ikut-ikutan aja, nggak jelas, kayak gitu. Kapan prinsip itu muncul? Ya, ketika kita bertemu sama ya pilihan-pilihan dan keadaan sulit. Tetapi kita mampu tetap fleksibel sehingga kita lihat walaupun sulit kita tetap mampu beradaptasi, memahami dan menyesuaikan diri, gitu. Oke, ya harus tetap fleksibel ya semua listeners dengan mungkin schedule yang Anda bikin. Jadi nggak selalu A, B, C gitu ya. Bisa jadi C, B, A atau B, A, C gitu ya. Tapi Anda harus tetap beradaptasi seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi ketiga di segmen kedua ini semua listeners. Jadi Anda jangan lewatkan dan pastinya masih dalam Smart Karakter sampai dengan jam 10 malam. Oke, semua listeners, kembali lagi dalam Smart Karakter malam hari ini. Semakin seru perbincangan kita mengenai energi dan juga versus time management ya. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh lagi mengenai energi versus time management, kita akan analisa dulu tanda tangan yang sudah Anda kirimkan dan tanda tangan satu ini khusus ya masuk di Instagramnya Mas Harmoni. Silakan Mas untuk Ibu Dian Kristi.
Ibu Dian Kristi langsung tanya, Pak tolong dibacain ya, walaupun sudah telat nih. Oke, saya bacain ya. Oke. Jadi Bu Dian Kristi, dia masih muda sih, Dian Kristi aja. Dia, kamu seseorang yang analitis ya. Kalau saya perhatikan nih mix gitu ya. Anda memiliki pikiran yang tajam, artinya Anda seorang yang kritis, Anda seorang yang observant, Anda suka menganalisa. Tapi sekaligus juga Anda punya kepekaan-kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jadi dengan kata lain, Anda empatinya terhadap situasi, kondisi itu cukup paham Anda menganalisa hal itu. Namun biasanya dari analisa saya, biasanya model Anda seperti ini, idenya banyak, Anda kreatif sekali, Anda seseorang yang biasanya bisa ketemu orang, tapi juga bisa juga menyendiri. Jadi karena Anda ambivert gitu ya, campuran gitu antara introvert dan extrovert. Namun seringkali Anda suka gampang burn out karena hati Anda itu lembut orangnya gitu ya. Dan pastikan jangan sampai Anda kehabisan waktu hanya terjebak karena asumsi, dan pastikan Anda memiliki lingkungan yang sehat dan tujuan yang baik sehingga Anda tidak habis waktu karena terjebak oleh burnout dan asumtif gitu ya. Karena bicara soal energi Anda ini gampang sekali cepat burnout gara-gara gampang asumsi sehingga Anda jadi overthinking, jadinya energinya kehabisan di emosional, kayak nggak bisa tidur, kepikiran apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain menilai tentang diri Anda. Jadi kadang-kadang energi Anda habis di situ. Jadi pastikan juga, nah ini menarik nih bagi Anda yang mendengar, seringkali energi kita habis sama fokus kita sama apa kata orang. Kita mungkin nggak bisa tidur gara-gara masalah-masalah yang Anda hadapi. Nah pertanyaannya, apakah masalah tersebut itu worth it untuk energi dan fokus Anda habis di situ? Karena banyak orang yang terjebak dalam kepahitan, ada banyak orang terjebak sama apa kata orang, banyak orang terjebak sama kefanaan dunia, dalam arti ini apa kata orang, terus mobil mewah, rumah mewah, semuanya serba mewah, dan itu nggak akan ada habisnya gitu. Orang ngomong apa, komentar tuh selalu ada gitu. Tapi jangan sampai kita menghabiskan waktu sama hal-hal yang demikian karena semua itu sia-sia gitu. Jadi pastikan Anda memang betul-betul, kalau Anda mau argumen, mendingan argumen dengan orang-orang yang memang mengasihi Anda, memang punya andil penting dalam hidup Anda, memang prioritas buat Anda. Jangan Anda buang-buang waktu sama hal-hal yang tidak prioritas gitu. Terutama Anda ngurusin permasalahan orang lain yang jelas sama sekali tidak berhubungan dengan hidup Anda. Ya. Jadi stop gibah, stop julitin orang lain gitu ya. Karena ketika Anda marah gitu ya, padahal itu mereka bukan keluarga Anda, mereka juga siapa gitu. Tapi energi dan fokus Anda habis di situ. Sayang waktunya, sayang energinya, mendingan dipakai buat hal-hal yang lebih produktif gitu. Oke, itu dia untuk Mbak Dian Kristi ya. Terima kasih sudah mengirimkan tanda tangan, dan mungkin kita balik dulu ke Mas Konan ya. Tadi Mas Konan ingin menyampaikan lebih dalam juga nih mengenai value-value yang harus kita pegang untuk time management. Silakan Mas Konan. Ya, jadi sebenarnya bukan value-nya, tapi mau ngingetin lagi aja, kan ini udah di penghujung juga ya. Penghujung maksudnya acara Smart Character dengan tema time management versus energy. Jadi memang ada 3 resources ya, yang tadi disebut Mas Harmoni, itu penting untuk kita. Namanya resources kan harus dikelola banget gitu. Kenapa? Karena resources itu bisa diubah jadi sesuatu yang apa nih ya, yang sia-sia, apa yang bermanfaat. Yang pertama yang kita bahas yaitu energi. Ya, yang kedua adalah waktu. Kita semua punya energi, Mas Hans bilang, dan kita semua punya waktu yang sama. Waktu itu anugerah yang Tuhan bagikan secara adil ke siapapun, agama apapun, mau kaya, mau miskin, mau saleh, mau kagak, waktunya sama. Itu adil banget. Ya, dan hanya bisa berkurang, ya. Jadi energi kita punya, time kita punya, dan yang ketiga, ini sebenarnya dampak, tapi anggaplah kita juga, kalau kita sekarang juga punya yang ketiga ini, yaitu money, duit. Apalagi di tengah sekarang sadar loh, ini duit harus dikelola dengan bijaksana loh, betul ya? Dulu rada sembarangan, dulu rada
rada sembarangan sebelum COVID gitu. Ah ini beli deh, wah ini upgrade deh gitu. Padahal mungkin nggak harus amat ya. Jadi 3 ini, energy, time, and money, itu harus kita kelola dengan sangat-sangat bijaksana. Coba deh, ya kita punya energi, lalu kita punya money. Anggap ya, kita kerja keras, lalu kita punya money, tapi kita nggak punya time. Kita nggak punya karunia untuk menikmati loh. Kita tetap nggak punya waktu untuk menikmati ya uang yang kita hasilkan dari energi kita. Ada orang begitu, dia energi ada, dia money ada, tapi no time. Pernah lihat orang begitu ya? No time for family, no time buat anaknya, buat timnya, nggak ada ya. Atau sebaliknya, ada orang juga dia time ada, money ada, ya. Waktunya ada, uangnya ada, tapi energinya nggak ada. Ini orang yang mungkin saking kerja kerasnya jadinya sakit-sakitan, jadinya benar-benar lemah, jadinya benar-benar ya kesian ya, dia kehilangan karunia menikmati juga. Jadi ada yang tipe pertama tuh yang begitu, energi ada, ya, money ada, waktunya nggak ada. Atau yang kedua, waktunya ada, money ada, energinya nggak ada. Ini biasa orang yang akhirnya sakit, orang yang sangat kepayahan, ya. Atau ada orang energi ada, time ada, tapi nggak ada duit ya. Energinya ada, time-nya ada, cuman nggak menghasilkan duit. Nah, ini harus di-upgrade. Apa yang harus di-upgrade? Kebiasaan dan kebisaan. Kebisaan bicara skill, ya kebiasaan bicara habit. Jadi habit sama skillnya harus diasah. Sehingga energi dan time yang dia punya bisa menghasilkan money. Ya, jadi penting untuk kita memanage energi kita, time kita, money kita, sehingga ya kita bisa punya ketiga-tiganya secara proper. Ya, tiga-tiga harus kita punya secara proper. Nah, ini mulai dari hari ini kita ngomong time management sama energy management yang kita punya. Dikelola, dibarter, berubah menjadi sesuatu yang bikin kita menjadi lebih baik, lebih dewasa. Ukurannya gitu aja, bikin kita jadi lebih baik gak? Lebih dewasa gak? Ya, lebih dekat sama tujuan kita gak? Kalau energi kita, waktu kita menjauhkan kita dari tujuan kita, dari kedewasaan, dari akhlak kita, oh itu harus dikoreksi ya. Oke. Jadi bisa diibaratkan sebagai segitiga tuh ya, money, terus juga time, dan juga ada energi seperti itu. Jadi harus tiga-tiganya dikelola dengan baik seperti itu ya. Oke. Sebelum kita rehat, kita mau analisa dulu satu tantangan lagi. Silakan Mas Hans untuk tanda tangan dari Bapak Yovan. Silakan. Oke. Untuk Pak Yovan, kalau kita lihat dari tanda tangannya, Bapak ini seorang yang energetik ya. Kalau bicara energy and time, energinya banyak ya. Seorang yang energinya banyak ya. Pak Yovan ini seorang yang kalau bahasa sehari-harinya mungkin dikenal orang yang nggak bisa diem mungkin ya. Dikarenakan pada dasarnya seorang yang aktif ya, aktif. Pak Yovan ini juga kalau dilihat dari bekerja ya, seorang yang punya ambisi ya, di mana ingin mencapai sesuatu, ingin melakukan sesuatu ya, dan selalu berusaha untuk mencapai apa yang jadi tujuan Pak Yovan. Ya, kalau dalam pergaulan Pak Yovan juga seseorang yang energetik ya, mungkin dikenal oleh rekan-rekannya sebagai seorang yang cukup rame ya, terlihat cukup dominan, senang punya pergaulan yang luas ya, people oriented ya, mungkin kalau di pertemanan cukup disukai oleh teman-temannya ya. Kalau Pak Yovan dari segi pengaturan waktu ya, Pak Yovan seorang yang fleksibel ya, dan mudah untuk ya fleksibel terhadap waktu ya. Misalkan ketika plan A nggak jalan, bisa langsung plan B seperti itu. Ya, tapi kalau memang nggak hati-hati ya, nah itu kelebihannya. Kalau nggak hati-hati, dari sisi arrangement bisa lemah. Ya, dari sisi arrangement bisa lemah. Kenapa? Karena seringkali terlalu spontan. Ya, seringkali terlalu spontan di mana Pak Yovan cenderung ya udah lihat aja dulu apa yang datang, lihat aja dulu apa yang mesti dikerjakan ya, tanpa benar-benar membuat to-do list sebelumnya. Ya, mungkin itu satu hal yang bisa ditingkatkan karena ketika Pak Yovan mungkin mengizinkan dirinya untuk lebih mengatur waktu satu step lebih awal,
Pak Yovan pasti jauh lebih efektif ya, dan energi yang terbuang juga nggak banyak ya, nggak lebih banyak dari apa yang mungkin kalau Pak Yovan cenderung lebih spontan ya. Nah, ketika energi dari Pak Yovan lebih yang terbuang lebih sedikit, Pak Yovan lebih punya waktu untuk mengerjakan yang lain. Jadi mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Oke, itu dia untuk Bapak Jovan ya yang ada di Jakarta Selatan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan tantangan, dan kami ingatkan lagi untuk Anda yang ingin dianalisa tantangannya, silakan kirimkan di 0812 11 12 959. Kirimkan hari ini, malam ini ya, dan nanti kami akan analisa di minggu depan, Smart Listeners. Jadi, jangan lewatkan kesempatan Anda. Ingat sekali lagi 0812 11 12 959. Kirimkan tanda tangan Anda di atas kertas putih ataupun hitam dengan tinta hitam ataupun biru, ya, dan pastinya tulis nama Anda di bawah tanda tangan yang akan Anda kirim. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, Smart Listeners, kita kembali lagi ya, menyambung perbincangan mengenai energy versus time management. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak sekali bagaimana pentingnya gitu ya kita manage waktu dan juga energi kita supaya tidak terbuang sia-sia. Nah, ini di sesi terakhir mungkin kita ingin tahu nih tips dari masing-masing, dari Mas Harmony, dari Mas Conan, dan juga Mas Hans untuk memanage waktu dan juga energi kita supaya tetap di tempat yang tepat lah gitu, tetap produktif, efisien, efektif seperti itu. Silakan mungkin diawali dari Mas Harmony. Baik, Smart Listener. Sekali lagi saya ingatkan, pemaknaan yang dalam kita dapat menentukan kita efektif hidupnya, kita produktif hidupnya ketika kita betul-betul tahu tujuan kita mau ngapain. Dan bagaimanapun juga sesuatu hal yang pasti adalah kematian. Dan ketika kita mulai set the mind from the end gitu ya, kita mau diingat sebagai apa, kita mau dipanggil sebagai apa. Coba mulai pikirkan hal itu. Kita mau dalam akhir kehidupan kita mau dikenang sebagai apa? Ketika Anda dapat menetapkan pikiran Anda ingin dikenang sebagai apa, maka Anda mulai mengejarnya dari hari ini. Ketika Anda masih dapat bernafas, Anda masih dapat beraktivitas, Anda masih punya energi untuk mengejar hal itu, maka kejarlah. Ketika kita udah punya pikiran yang tepat pada akhir kehidupan kita mau jadi apa, kita ingin dikenal sebagai apa, otomatis when we begin at the end, kita akan mulai kehidupan kita secara efektif dan produktif. Oke, luar biasa. Kan giliran Mas Conan mungkin tips dan triknya, silakan. Benar. Ya, Smart Listener, ya akhirnya sampai di ujungnya acara sesi hari ini. Jangan sampai purposeless ya. Kita harus punya purpose, kita harus punya tujuan ya. Karena tanpa tujuan di awal kita akan bingung ya. Kalau purposeless kita akan gampang leles gitu loh. Kita gampang lemes. Jadi penting sekali harus punya tujuan. Lalu bicara waktu ya, time management dimulai dari waktu lah ya. Kita harus gini, life is short gitu loh. Bisa jadi 50 tahun lagi. Tapi bisa jadi 50 bulan lagi. Bisa jadi 50 minggu lagi, Smart Listener. Bahkan bisa jadi ya mungkin 50 hari lagi. Nggak ada yang tahu kok. Hidup kita milik Tuhan, Tuhan bisa panggil kita sewaktu-waktu dan semaunya Tuhan. Ya, kita nggak bisa nolak. Intinya di waktu yang entah misteri ini, ya bagaimana kita menghitung dan menghabiskannya secara bijaksana. Nah, tadi Mas Harmony bilang, ada fase-fase waktu. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Ada past, ada now, and ada yang namanya future. Dunia ini akan terus membuat kita dunia ini akan terus mengungkit-ungkit masa lalu kita dan menakut-nakuti kita akan masa depan kita gitu. Ya, jadi kalau kita takut akan masa lalu, ya diungkit masa lalu dan takut akan masa depan, itu akan kelihatan di masa sekarangnya. Jadi pengecut, jadi terlalu khawatir. Banyak orang yang lebih kelihatan khawatir dibanding beriman gitu loh. Ya, terlalu takut, terlalu pengecut, nggak beralasan. Jadi penting sekali untuk kita fokus di masa sekarang atau yang kita sebut now. Now itu kalau Smart Listener balik katanya NOW, kalau dibalik itu jadi WON atau won gitu ya. Kalau mau jadi hidup, jadi pemenang, berkemenangan, ya kita harus fokus di masa sekarang. Ya, ingat masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tutup masa lalu, tatap masa depan, tata masa sekarang.
tutup masa lalu, tatap masa depan, tata masa sekarang. Bedanya adalah masa sekarang. Masa lalu sudah nggak bisa dijamah, disentuh, hanya bisa diingat-ingat. Ya kalau ingat bikin bangkit nggak apa-apa, tapi kalau ingat bikin sakit tutup aja. Ya, fokus ke masa sekarang, tatap masa depan harus punya tujuan, dan kita harus serius banget di masa sekarang. Itu sih. Oke, luar biasa nih Mas Conan ya. Oke, yang terakhir mungkin untuk Mas Hans, tips dan triknya untuk memanage energi dan juga time kita. Silakan. Oke. Bagus banget yang tadi udah dibahas Mas Harmoni, Mas Conan, smart listeners. Satu hal yang paling penting ya, seringkali kita itu merasa bahwa terkait dengan pengaturan waktu, seringkali kita itu merasa bahwa kita out of control, ya, out of control. Kayaknya kok kita merasa nggak punya waktu tuh rasanya nggak cukup dan sebagainya. Tapi keinginan untuk melihat ke dalam, ya, dan hal-hal apa yang kita bisa tata kembali, hal-hal apa yang kita bisa atur kembali, itu satu hal yang penting dalam pengaturan waktu. Build awareness itu, ya, bangun sebuah kesadaran, ya. Di psikologi pun diajarkan bahwa untuk kita bisa happy, ya, orang yang happy salah satunya memiliki sense of control yang tinggi. Ya, sense of control yang tinggi. Ketika orang tersebut merasa bahwa kehidupannya, tujuan hidupnya, ya, apa yang menjadi pencapaiannya, hal-hal apa yang dia inginkan itu semuanya under kontrol orang tersebut, ya. Jadi penting sekali untuk kita membangun sense of control yang tinggi. Nah, untuk bisa membangun sense of control yang tinggi, salah satunya melalui pengaturan waktu yang baik. Kita bisa mengatur waktu yang tinggi, kita memiliki sense of, ketika kita bisa mengatur waktu dengan baik, sense of control kita tinggi, dan kita jadi orang yang lebih happy. Ya, oleh sebab itu, bangun pengaturan waktu yang baik, ya, alokasikan energi terhadap prioritas yang benar-benar penting. Saya jamin kita semua pasti jadi orang yang lebih bahagia. Oke, luar biasa ya. Jadi yang pasti smart listeners, ayo temuin tujuan kalau misalnya Anda belum menemukan tujuan hidup Anda supaya waktu dan juga energi Anda tidak terbuang sia-sia. Oke, smart listeners, sebelum kita tutup perbincangan kita seperti biasa, kita akan mendengarkan perendaman yang akan disampaikan oleh Mas Harmoni. Smart listener, ketika Anda mendengar siaran hari ini, mungkin Anda sedang capek, sedang stres, sedang bingung kemana saya harus melangkah, kemana saya harus pergi, apakah saya menggunakan waktu dengan baik, apakah saya hidupnya sia-sia. Mungkin ketika Anda merefleksikan kehidupan Anda di belakang, kok hidup saya begini-begini aja, kok hidup saya nggak ada perkembangan, kok hidup saya biasa-biasa aja. Mungkin disitulah awal dimana Anda perlu mengubah tata cara kehidupan Anda. Perubahan seseorang diawali ketika dia mengevaluasi dirinya. Hidup saya kok begini-begini aja. Itu awal dari perubahan, yaitu menyadari bahwa hidupnya perlu berubah. Karena orang nggak akan pernah berubah ketika dia nggak sadar bahwa dia perlu berubah. Yang berikutnya, ketika Anda mungkin capek, lagi stres, lagi energinya habis dan burnout. Mungkin Anda sudah sering kehilangan minat, Anda mulai sering gak fokus, mungkin Anda sering ngantuk, sering gak fokus, dan mungkin Anda merasa hopeless. Itulah gejala burnout. Tapi mari hari ini kita pejamkan mata sejenak, kita merenung. Di masa-masa krisis ini, semua orang tergoncang, semua orang diserang, semua orang terganggu, proses bisnisnya, pekerjaannya, income-nya, penghasilannya.
banyak yang terpotong 50%, bahkan ada yang mungkin 20%, bahkan mungkin tersisa 10%. Tapi mari hari ini Smart Listener, kita kembali lagi pada hal yang esensi. Kita kembali kepada hal yang penting, yaitu pemaknaan tentang kehidupan. Hadiah dari Tuhan dalam kehidupan adalah akhir. Dari akhir setiap manusia, yaitu kematian. Ya, saya mesti bilang bahwa kematian adalah sebuah berkat. Karena justru dari situ, ketika kita menyadari bahwa setiap manusia punya akhir, kita bisa passionate, kita bisa jadi memaknai kehidupan kita, dan memaknai setiap waktu, bahkan nafas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika Anda bangun pagi, Anda berpikir, Tuhan terima kasih hari ini aku masih punya energi, aku masih dikasih kesempatan untuk hidup, aku masih bisa diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan membuat konten dan menciptakan sesuatu untuk dunia. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan ketika aku hari ini masih bisa ketemu pasanganku, masih bisa ketemu dengan keluarga, masih bisa bekerja. Makasih Tuhan. Pemaknaan kehidupan dimulai dari menyadari tentang akhir kehidupan kita. Mari sama-sama menyadari dan memiliki tujuan hidup yang benar agar hidup kita tidak terbuang sia-sia. Start from the end and living your life to the fullest from now. Oke, Smart Listeners, luar biasa sekali topik kita hari ini ya, bahwa kita diajarkan untuk yuk manage energi dan juga waktumu supaya hidupmu bisa bermutu gitu ya. Dan pastinya Smart Listeners, ini dia akhir dari perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan pastinya Anda juga bisa mengikuti perbincangan ini ya. Kalau misalnya Anda dengar cuma setengah tadi, boleh Anda bisa pergi ke SoundCloud kami ataupun di channel YouTube di Power Character ya. Di Power Character ya Mas ya. Oke, Ya, dan betul. pastinya terima kasih untuk Mas Harmony, Mas Conan, dan juga Mas Hans atas insight-nya hari ini. Dan minggu depan kita akan inspirasi lagi banyak Smart Listeners dan juga sahabat-sahabat yang bergabung. Dan pastikan Anda terus mendengarkan Smart Character setiap Senin dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Oleh karena itu, saya Audrey Juana pamit. Saya Harmony Ezra. Saya Fernando Conan. Saya Hans Ega. Smart Character, who we are. We are life Transformers. We We are changed to change the world. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dah. Dadah. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.